Mungkin istilah stunting masih asing di telinga Sobat IPB. Namun tahukah jika kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi? Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan jika 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Lalu apa itu stunting? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak tayangan berikut ini. Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan jika pada tahun 2013, prevalensi stunting sebesar 37,2% dan pada tahun 2018 turun menjadi 30,8% dan di tahun 2019 menunjukkan penurunan prevalensi stunting menjadi 27,3%. Namun demikian, hal tersebut masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tapi juga tinggi badan. Pasalnya, tinggi badan anak adalah salah satu faktor yang menandai stunting. Lalu apa sebenarnya itu stunting sehingga pemerintah begitu gencar untuk menurunkan jumlahnya? Stunting merupakan situasi di mana tinggi badannya itu tidak sesuai usianya. Ya, nama lainnya biasa dipanggil pendek, gitu ya. Nah, ada standar tinggi sesuai usia. Jadi misalnya kalau anak usia 2 tahun tingginya antara sekian sampai sekian. Nah, anak yang stunting itu tingginya di bawah dari standar yang ada. Mungkin Sobat IPB sering menemukan ada anak yang tinggi badannya tidak sama dengan teman sebayanya. Saya yakin jika Sobat IPB berpikir karena itu faktor genetika keluarga. Namun hal tersebut tidak selalu karena faktor genetika. Bisa jadi anak tersebut mengalami stunting. Lalu apa saja indikator anak bisa dikatakan stunting? Anak dapat dikatakan stunting dengan cara diukur ya tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar. Nah, biasanya di Posyandu itu setiap bulan anak balita selalu diukur tinggi badannya. Dan di KMS juga tertulis berapa seharusnya standar tinggi badan yang sesuai dengan umur tersebut. Dan standarnya itu terbagi dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, kita juga bisa mengetahui anak itu stunting dari proporsi tubuhnya memang normal, terlihat normal. Tapi entah mengapa terlihat lebih kecil, gitu ya. Terlihat badannya lebih kecil dan terlihat lebih muda dari seharusnya usianya. Nah, bisa juga kita melihat anak itu stunting karena pertumbuhan tulang dan pertumbuhan giginya itu terlambat, tidak sesuai dengan seharusnya. Stunting merupakan proses yang panjang, di mana si anak mengalami gizi buruk yang kronis. Lalu, apa saja faktor risiko yang menyebabkan stunting? Stunting merupakan proses yang panjang ya, jadi tidak serta-merta seseorang itu atau seorang anak itu stunting, gitu ya. Nah, stunting itu nama lainnya adalah kekurangan gizi yang kronis, jadi yang berjalan cukup lama. Nah, jadi dalam waktu yang sangat lama itu mengalami kekurangan gizi. Yang seharusnya dia kebutuhannya misalnya 500 kilokalori dan dia dalam waktu yang lama itu kurang dari itu. Ya, lalu faktor yang lain yang bisa menyebabkan stunting itu adalah dari sang ibu. Ya, jadi usia ibu yang terlalu muda ya untuk memiliki anak, lalu jarak kelahiran yang juga terlalu dekat. Jadi misalnya sang ibu baru melahirkan seorang anak, lalu langsung hamil kembali, gitu ya, itu merupakan faktor risiko terjadinya stunting. Nah, faktor yang lain yang dapat menyebabkan stunting itu adalah penyakit, ya. Jadi si anak ini mengalami penyakit infeksi yang terus berulang, ya. Jadi bisa disebabkan dengan rumahnya yang tidak bersih, perilaku yang tidak bersih. Dan biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, baru menyebabkan stunting. Selain postur tubuh yang tidak akan tumbuh maksimal, lalu apa saja yang akan dialami oleh anak yang mengalami stunting? Jika anak mengalami stunting, pastinya postur tubuhnya
baik masa kecil maupun masa dewasa itu tidak akan maksimal. Ya, jadi dia akan lebih pendek dari orang-orang yang lain. Ya, selain itu dampaknya adalah lebih mudah sakit, ya, jadi lebih mudah terserang berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi. Nah, hal yang menjadi dampak yang luar biasa dari stunting adalah adanya penurunan kognitif. Ya, karena perkembangan otaknya terganggu akibat stunting, maka perkembangan kognitifnya juga terganggu. Alhasil, itu mempengaruhi kemampuan dan prestasinya mulai dari di sekolah hingga nanti produktivitas kerjanya saat dewasa. Ya, jadi memang stunting ini dampaknya sangat besar dan cukup panjang, gitu ya. Nah, salah satu dampak dari stunting yang lain adalah bisa menderita berbagai penyakit ya di saat dia sudah dewasa nanti. Ya, biasanya penyakitnya itu akibat pola makan. Jadi misalnya seperti hipertensi, jantung, diabetes. Jadi penyakit-penyakit degeneratif lebih mudah dialami oleh anak yang mengalami stunting pada masa kecil. Sobat IPB, tahukah selain memberikan ASI eksklusif dan memperhatikan gizi seimbang pada saat memberikan MPASI, stunting bisa dicegah. Lalu apa saja cara untuk mencegah agar anak tidak mengalami stunting? Anak kita stunting, ada berbagai upaya yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pastikan pemenuhan gizinya itu baik pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, kapan itu 1000 hari pertama kehidupan? Dimulai dari masa kehamilan, ya, selama 9 bulan masih di dalam kandungan, hingga lahir dan mencapai usia 2 tahun. Itu adalah golden period namanya. Jadi masa yang sangat perlu dijaga asupan gizinya agar tidak mengalami kekurangan. Nah, lalu setelah lahir, pastikan kita memberikan ASI eksklusif kepada anak kita. Ya, jadi ASI eksklusif tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi sang anak, tapi juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh anak agar tidak terkena penyakit infeksi yang tadi sebagai faktor risiko terjadinya stunting juga. Nah, setelah anak berusia 6 bulan, kita pastikan memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, pastikan bergizi, beragam makanan yang kita berikan. Nah, jangan lupa kita perlu memberikan imunisasi juga untuk membantu kekebalan sang anak. Nah, terkait dengan perilaku di rumah, pastikan membiasakan cuci tangan, ya, cuci tangan sebelum makan dan setelah dari kamar mandi, ya, menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, kita juga perlu pastikan akses dari air bersih, ya, di dalam rumah, berikut fasilitas sanitasinya juga mendukung. Nah, satu lagi yang jangan lupa, agar kita dapat memantau tinggi badan anak kita, pastikan kita membawa balita untuk dipantau pertumbuhannya ke posyandu terdekat. Sobat IPB, stunting bisa dicegah dengan memperhatikan gizi seimbang di 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari bayi di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Maka kenali stunting sejak dini agar buah hati kita tumbuh dengan sehat.